Assalamualaikum, nama saya Eva. Saya senang membuat keyakinan kelas karena bisa menyampaikan pendapat untuk kesepakatan yang akan dilakukan bersama di kelas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru, dari Sunan Sari yang saya hormati, Bapak terus Pak Musa, kajian, dari ini yang saya hormati pula, saya ucapkan selamat pagi kepada kalian semua. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas 1 ya, SD Manonsari. Jangan lupa ya, SD Manonsari 01. Baik, biasanya SD Manonsari ada 01 gitu ya. Ruangan yang sangat sederhana. Nah, berarti aku mesti ruangan yang dibandingkan dengan sekolah yang lain itu sempit dulu. Hanya selisih 1 meter, ternyata terlihat jauh berbeda sekali. Nang SD yo omongan yang beberapa aja ya. Sudah tahu ya. Selamat datang di SD Manonsari 01. Ini kita baca hamdalah bersama-sama. Nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita semua dapat berada di sini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini salah satu CGP yaitu Bu Utik Puji Lestari. Utik Puji Lestari itu mau mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan berbagi praktik banyak ya. Ini adalah salah satu tugas dari CGP karena ini ada CGP yang sudah lulus, yang sudah panen hasil belajar itu di lokal 700 ya, seperti itu. Sebenarnya dari CGP itu berhubungan kan calon berhubungan apa ya? Tergerak ikut dan sudah bergerak. Nah, ini mungkin dengan berbagi praktek ini bisa menggerakkan ya, bergerak untuk menggerakkan pandangan semua yang belum ikut guru penggerak ya. Semoga saja harapannya Bu Uti dan harapan saya juga dengan yang belum mengikuti di guru penggerak bisa jadi calon guru penggerak ya. Nanti bisa berbagi. Ini rasanya di sini ada terus ada yang sudah 6 bulan, berarti 1 bulan, bahkan 2 bulan. Sebelum orang sejauh organisasinya rampung, ya bisa berbagi, bisa komunikasi. Rasanya ini dari CGP yang jelas berat ya. Orang kalau kita lakukan kita dengan ikhlas tidak berat. Nyatanya kan kita angkatan CGP angkatan berapa? Angkatan 4 sudah punya sertifikat. Ini belum di SD Manonsari ada Bu Zaki, Nijo 1, ada Bu Dorabu.
ini sudah selesai, sudah. Jadi, sekarang di sini di angkatan 8 SD Mangosar ada, ya semoga aja ini akan menjadi inspirasi kali ini. Ya. Yang penting regulasi apa yang ada sekarang ini, jadinya yang isi muda cara isi panjang itu saja, itu saja. No? Hukum badan ngapus nurus CGP Pak Menteri nanti bagaimana bahwa yang jelas program itu usai sudah dilaksanakan pasti ada tidak lanjut walaupun nanti seperti itu. Sampai saya dirasani dengan Pak Muda itu lupa sesoknya pemerintah harus lulus, tidak istri orang lulus, Mbak Putih sesok nak lulus, jadinya ganti wes semua CGP ke depannya ganti kepala sekolah. Ayo bilang kafe dong pindah kafe, ayo pindah lah ya duduk ganti rumahnya malah yang berikutnya. Oh wes kenapa kamu? Itulah kerja, jadi mau kerja seperti itu. Jadi seperti itu. Apakah terpapar di suatu tempat? Tidak, misalnya. Saya dulu aku biar pertama kali jadi guru di Jepang. Kerjaan 10, saya bisa 10 tahun dulu. Saya lihat nilai tak ada kerja seperti itu. Belum ngerti kok juga ketemu ke Yusofi ya, ini Semarang. Tapi dari Semarang, dia kemarin seleksi kelas sekolah yang lalu. Kalau saya ini baru sadar, tapi kalau saya kira malu sekali. Nah, kita nanti tahu yang ada. Apakah dia nanti aku pengen cita-cita di olahraga waktu itu, tapi kalau boh jalannya, saya ini regulasi atau guru pembina ya kita itu. Semoga yang ada. Itu gitu. Semoga bisa bermanfaat apa yang disampaikan berarti menginspirasi kalian. Mungkin nanti juga ada sedikit dari tujuan yang sudah selesai. Sayangnya ini berusaha cuti. Yang ini berarti orang cuti kok aku asesor cuti ganti ya, aku ganti dari mana? Karena hari Rabu cuti, hari Kamis ngurusi SKP ini saya P3K. Iki aku ya tadi berarti orang apa-apa. Baru ini ya bukan PLS kalau kegiatan dari berarti ya terakhir mana aku dari cuti itu kapan? Ya wes, saya ngerti mana seperti itu ya. Itu kita nanti kita sedani. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kerawannya pertanyaan. Kalau seandainya tidak kurang berkenan, panggung ini mungkin ya apa yang disiapkan sama Butik, saya selaku wakil dari SD Mangosar 01, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang akan kita pelajari, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Paradigma perubahan belajar. Perubahan belajar yang baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi setiap murid itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Karakter murid itu unik, sehingga bisa saja gaya belajar murid satu dengan murid yang lain itu berbeda. Ada murid yang lebih condong ke visual, ada murid yang lebih condong ke audio, ada murid yang lebih condong ke motoriknya. Itu kita bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Langkah awal yang kita ambil yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, sehingga kita tahu, oh murid kita ini gaya kebutuhan belajarnya dia lebih senang audio, atau dia lebih senang kalau mencoba hal-hal baru, praktik. Ada juga murid yang suka dia lebih banyak tentang bergerak motoriknya. Nah itu kita sesuaikan dengan karakter murid. Selanjutnya disiplin
disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan bagian dari budaya positif. Budaya positif itu pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri atau motivasi dari dalam diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai universal yang bersifat positif. Misalnya mandiri, tanggung jawab, percaya diri. Selain itu, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Paling rendah tingkat kesadaran itu karena hukuman. Jadi murid mau melakukan sesuatu karena takut dihukum. Itu tingkat kesadaran murid paling rendah. Selanjutnya tingkat kesadaran murid yang sedang itu karena mengharapkan ujian atau penghargaan. Jadi misalnya mau maju karena diiming-imingi reward, diiming-imingi hadiah, tapi itu hanya bersifat sementara. Suatu saat ketika tidak ada reward atau penghargaan, maka murid itu akan pasif kembali. Jadi itu tidak bersifat permanen. Nah, selanjutnya motivasi yang tertinggi itu adanya kesadaran dari diri murid untuk menghargai dirinya, bahwa melakukan sesuatu itu sebagai bentuk penghargaan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bukan paksaan atau bukan karena hukuman. Itu motivasi tertinggi dari diri murid. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Manusia ini berarti bapak ibu guru, juga termasuk murid, tidak hanya murid. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Bertahan hidup ini semua orang pasti ingin bertahan hidup, mempertahankan hidupnya. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang ada anak yang seolah-olah sudah mendapat predikat dari gurunya. Misalnya dari kelas sebelumnya, si anak ini aktif sekali, susah diatur, sukanya berjalan-jalan, sehingga nanti dari guru sebelumnya itu menyampaikan ke guru yang baru, Bu, si ini itu sukanya gini, sehingga kan kayak sudah ada judgement dari guru itu, kayak sudah, oh bocah ini gini. Nah, sehingga kebutuhan anak yang belum terpenuhi itu kasih sayang dan rasa diterima, seakan-akan anak itu sudah merasa tersisihkan terlebih dahulu. Nah, itu terkadang ya perlu kita refleksi kembali sebagai seorang guru. Selain itu penguasaan, siswa itu pada dasarnya masih memiliki keinginan untuk mengatur orang lain, masih ingin memiliki sifat untuk memimpin orang lain. Nah, itu kita harus memenuhi kebutuhan itu bagaimana dengan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Lalu kebebasan. Kebebasan ini berkaitan dengan cara anak untuk melakukan hal-hal baru yang menantang mereka. Kadang kalau guru menjelaskan di papan tulis, anak-anak itu bosan. Anak-anak inginnya diajak misalnya melihat. Anak-anak kalau tumbuhan itu ada monokotil, ada dikotil, tapi anak-anak belum ada pandangan yang monokotil itu seperti apa, yang dikotil itu seperti apa. Nah, anak-anak ingin bebas di alam. Oh, mereka mengidentifikasi sendiri tumbuhan yang monokotil itu seperti ini, yang dikotil seperti ini, yang tulang jari daunnya seperti ini, mereka bisa mengidentifikasi. Berbeda jika guru hanya terpaku pada pembelajaran di papan tulis, mencatat. Nah, itu berarti kita belum memenuhi kebutuhan kebebasan. Selain kebutuhan kebebasan yang paling utama ini yang biasanya anak-anak senang, kebutuhan akan kesenangan. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang materinya pun bisa mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, ini kebutuhan kesenangan. Biasanya ini berkaitan dengan rasa nyaman. Rasa nyaman yang diinginkan anak-anak itu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk bagaimana kita menerapkan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid.
Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi. Motivasi perilaku manusia. Setiap manusia dalam melakukan suatu tindakan pasti ada alasan atau hal-hal yang memicu untuk melakukan sesuatu. Perilaku manusia itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Umumnya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mencari posisi aman. Saya memakai seragam, memakai atribut biar tidak kena potongan TPP, misalnya. Itu kan berarti motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, bisa juga dalam diri anak seperti itu. Memakai topi ketika upacara belum karena itu bagian dari kewajibannya, tapi biar tidak dihukum oleh bukti atau biar tidak dihukum oleh Pak Munir, misalnya seperti itu. Yang kedua, untuk menjadi orang yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini yang motivasi sedang seperti yang saya sebutkan tadi. Biar menjadi anak yang terbaik, biar menjadi murid yang dipuji oleh gurunya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini motivasi yang tertinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi pada diri anak? Dengan memberikan keteladanan yang baik, dengan senantiasa terus mengingatkan anak untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak, sehingga akan muncul motivasi dari diri anak untuk menghargai diri mereka sendiri. Ini terlalu cepat apa tidak, Bapak Ibu? Bisa diikuti ya? Motivasi perilaku manusia itu kan tadi yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal yang untuk menghargai mereka sendiri. Ini kita langsung ke konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi terkadang secara tidak langsung Bapak Ibu guru dalam menangani suatu masalah itu menjadikan konsep identitas yang gagal pada diri anak. Misalnya hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan, baik fisik maupun verbal, dan membuat murid merasa tidak nyaman, membuat murid takut, bersifat memaksa. Jadi memaksa itu harus begini, kamu tidak menaati peraturan berarti kamu harus dihukum. Nah, itu bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan sehingga murid daripada takut dihukum, mereka akan menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan. Bisa saja berbohong atau melimpahkan kesalahan ke orang lain. Tadi bukan aku, Bu, tapi si A. Itu lempar tangan. Dan selain itu bisa menjadi murid rendah diri atau minder karena diberi hukuman, dilihat teman-temannya, sehingga murid akan menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan itu sifatnya tidak efektif karena hanya sementara. Suatu saat kalau anak itu tidak diberi penghargaan atau penghargaannya berpindah yang mendapatkan itu temannya, maka si anak yang tadi biasanya mendapatkan penghargaan kemudian tidak, akan kemudian kembali pasif, lalu merusak hubungan antar siswa atau menimbulkan sifat iri. Mas, biar dia saja karena dia yang sering dapat permen dari Buti, misalnya begitu. Saya tidak pernah dapat, akhirnya yang lain menjadi iri. Mengurangi ketepatan. Ini mengurangi ketepatan maksud dari tujuan yang dilakukan. Misalnya guru itu niatnya ingin menumbuhkan aktivasi di kelas, tapi ternyata itu tidak tepat. Yaitu tadi karena ada sifat iri, yang aktif akan aktif terus, sedangkan yang pasif karena tidak pernah merasa dihargai, sehingga juga ya akan pasif terus. Penghargaan menurunkan kualitas dari motivasi itu akan turun karena
bukan untuk menghargai diri sendiri menjadi lebih baik, tapi untuk mendapatkan hadiah itu tadi. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Anak-anak nanti kalau gambarnya terbaik akan mendapat hadiah dari Bu Uti. Otomatis kan pikiran mereka, saya menggambar yang terbaik, ya menang. Bukan saya mengeluarkan kreativitas saya untuk memberikan kemampuan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tapi mengarahnya ke penghargaan. Tujuannya itu sudah berbeda. Lalu menghukum dengan sistem perankingan. Apalagi nanti rankingnya ditempel. Yang ranking 1 siapa? Iya, tepuk tangan, ranking 1. Nanti dibacakan juga yang ranking akhir. Yang ranking terakhir semangat ya mas. Padahal maksudnya memberi semangat, tapi ada rasa malu pada diri anak karena itu disampaikan secara umum. Ini juga tidak efektif. Nah, berbeda dengan konsep disiplin identitas yang sukses. Yang ini kita harapkan bisa diterapkan pada murid-murid kita. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan hanya jangka pendek, bersifat sementara. Dilakukan monitoring terus-menerus, murid menghormati peraturan. Jadi anak, konsekuensi itu sudah direncanakan. Misalnya konsekuensi kita masuk jam 7.30. Berarti kalau ada anak yang masuknya lebih dari jam 7.30, maka anak itu akan mendapat konsekuensi. Berarti kan peraturan itu sudah direncanakan, bukan secara tiba-tiba. Berbeda dengan restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Masalah yang dihadapi murid akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab, fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang, dan murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Bedanya, kalau konsekuensi itu biasanya dilakukan masih karena takut akan hukuman, meskipun peraturan itu sudah disepakati bersama. Kalau restitusi lebih ke menumbuhkan kesadaran pada diri anak. Jadi anak itu tahu apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, ini yang paling penting karena saya pun melakukan refleksi diri. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima itu manajer. Ciri-cirinya, penghukum. Seseorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Terkadang guru itu tidak mau tahu. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, sudah tahu kalau di kelas ada PR, ternyata si anak tidak mengerjakan. Guru tanpa menganalisis alasan kenapa anak itu tidak mengerjakan PR, langsung menghukum. Silahkan keluar, mengerjakan di luar. Itu berarti kita masih memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Bersuaranya itu lembut. Mas, kenapa kok nggak kerjain PR? Aku bu, saya lupa. Kamu kok tega toh mas sama ibu? Kamu kan harusnya nggak kayak gitu mas. Nah, gitu. Itu saya sering di posisi ini ternyata. Itu saya sadari. Yang ketiga, itu posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi, guru itu layaknya sebagai seorang teman bagi murid. Akan tetapi, posisi ini biasanya lebih ke nanti adanya kurang rasa hormat, ya betul, rasa hormat antara posisi murid dan guru. Karena
kalau besok lagi ngerjain, kan kamu kan murid yang disiplin mas gitu. Biasanya ada ungkapan-ungkapan seperti kalau kita ngasih tahu teman. Selain itu, posisi yang keempat itu posisi pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kita tuh hanya memantau, oh itu anak yang terbiasa telat, oh ini anak yang terbiasa disiplin, oh ini anak terbiasa menaati aturan. Nah itu kita biasanya di posisi memantau lebih ke pasif. Selanjutnya ini yang diharapkan, posisi manajer. Ini yang diharapkan untuk dilakukan Bapak Ibu guru. Guru berbuat sesuatu bersama murid untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini yang kita harapkan. Jadi seorang manajer itu mau membantu murid untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi menganalisis faktor-faktornya itu bisa dilakukan dengan cara ini contoh-contohnya dulu Bapak Ibu. Ada kasus terdapat siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara hari Senin. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka harus mematuhi aturan sekolah. Awas nanti kamu akan mendapatkan hukuman. Silahkan berdiri di luar barisan. Jadi anak akan dibariskan sendiri karena anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Itu posisi sebagai penghukum. Kalau posisi membuat rasa bersalah, akan disampaikannya seperti ini. Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Bukti sudah ngasih tahu, tapi tetap kamu lakukan. Ibu kecewa sekali sama kamu. Kamu ini tidak menaati peraturan di sekolah. Itu kan anak akan merasa bersalah. Saya telah mengecewakan Bapak Ibu guru. Itu kalau di posisi membuat rasa bersalah. Kalau di posisi teman, kalimat yang disampaikan itu biasanya begini. Ayolah nak, jangan seperti itu. Kamu itu harus ngerti, taati toh aturan yang berlaku. Nah itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, kita hanya bertanya, kamu nggak pakai atribut lengkap, kira-kira tahu nggak konsekuensinya apa? Oh konsekuensinya begini Pak. Ya udah sana. Jadi kita memantau. Sedangkan kalau di manajer kita lebih bertanya dulu. Apa kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Mereka akan menjawab. Terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Jadi anak itu dibimbing untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti sehingga anak akan muncul kesadaran. Oh iya, saya itu harusnya gini. Yang harus saya lakukan itu begini. Coba kita merefleksi diri sendiri Bapak Ibu, lebih ke posisi mana selama ini. Itu akan kita perbaiki di tahun ajaran depan. Kita mulai bersama-sama ya Bapak Ibu. Kalau coba Mbak Bisa, biasanya memposisikan diri sebagaimana Mbak Bisa? Saya juga lebih ke selama ini saya lebih ke penghukum, kalau enggak ke membuat rasa bersalah. Kalau Bu Yuni, kadang teman di dalam kondisi tertentu sebagai membuat rasa bersalah. Kalau yang ini ada di memantau. kalau Budian lebih ke mana Bu? Posisi kontrol guru yang mana Bu? Semuanya sendiri. Tergantung kasusnya. Tapi ya tergantung kasusnya. Yang belum yang belum saya tekan itu sebagai manajer. Antara pemantau dan manajer belum memantau.
itu lebih ke penghukum dan membuat rasa bersalah. Semoga kita bisa menjadi guru yang sebagai manajer positif. Nah ini sekarang kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat kenapa kok harus membuatnya itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menyampaikan? Oke. Terima kasih. Saya ingin mencoba berpendapat. Kalau menurut saya, kalau untuk peraturan itu kan pasti ada lagi hukumannya. Kalau keyakinan sekolah itu keyakinan kelas itu kan atas dasar kesepakatan antara warga kelas itu sendiri. Jadi diharapkan dengan pembentukan keyakinan kelas semuanya menyadari dan bertanggung jawab akan apa yang telah mereka sepakati atau setujui. Seperti itu. Terima kasih pendapatnya Bu Dura, pendapat yang sangat bagus sekali. Ada lagi? Mungkin kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pak Arif, kenapa Pak Arif? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau seandainya itu peraturan, menurut saya Bu ya, nanti membebani siswa. Karena biasanya itu peraturan itu dilanggar. Ya, juga itu keyakinan kelas peraturan kelas sepakatan. Terima kasih Pak Arif. Nah, betul sekali. Kenapa kok keyakinan kelas? Atau sekarang itu istilahnya sebenarnya bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya terhadap nilai-nilai kebajikan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau peraturan kan biasanya itu bersifat langsung dibuat untuk diikuti. Berbeda kalau keyakinan itu semua anak menyampaikan, Bu saya pengennya tuh kalau istirahat itu 10 menit aja karena saya mau belajarnya lama. Bu saya maunya tuh kalau di kelas tuh bersih. Itu jadi anak menyampaikan mereka itu maunya tuh pembelajarannya itu seperti apa. Kesepakatan apa yang akan dijalankan bersama di kelas. Nah, itu anak-anak tuh maunya seperti apa, itu nanti kita tulis, kita tempelkan, baru nanti kita pilih bersama. Nah, kesepakatan apa yang menjadi kesepakatan kelas di kelas kita. Misalnya ada 6 poin. Nah, itu nanti biasanya anak-anak itu menyampaikan, saya maunya tuh selalu kelasnya itu selalu bersih. Nah, jadi menjaga kebersihan kelas. Saya itu maunya kalau di kelas alas kakinya dilepas. Nah, itu nanti kesepakatan kelas. Bahkan kelas 1 pun bisa Bu diajak kesepakatan kelas. Mereka akan menyampaikan maunya tuh belajar yang kayak gimana. Nah, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak hanya guru yang membuat aturan kelas 3 dan nomor 1 sampai 10, tapi kesepakatan bersama. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Jadi tidak usah panjang-panjang kalimatnya. Setiap guru dan siswa hadir tepat waktu, itu nanti jadinya peraturan. Misalnya disiplin waktu. Berarti kan kalau disiplin waktu kan tidak hanya kehadiran, tapi jam masuk setelah istirahat juga disiplin, jam pulang juga disiplin. Ada juga setiap guru dan siswa harus menjaga kebersihan kelas. Itu kan maknanya tentang menjaga kebersihan. Nah, bisa saja langsung ditulis menjaga kebersihan kelas. Tidak usah panjang-panjang biar mudah diingat oleh anak. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya
bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain. Yang keempat, komitmen dalam setiap tugas. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 4 karena saya mengajar di kelas 4. Bisa misalnya, Butik saya minta tolong didesainkan keyakinan kelasnya, nanti keyakinan kelasnya akan diisi oleh murid-murid saya. Bisa, nanti saya kirimi filenya. Gitu Bapak Ibu, ini bisa dijadikan referensi untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini yang berkaitan dengan posisi kita sebagai manajer, yaitu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi melalui tiga langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas agar anak tidak menjadi identitas yang gagal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ciri-cirinya apa? Contoh-contoh kalimat yang bisa kita sampaikan yaitu tidak ada manusia yang sempurna anak-anak. Butik pun pernah melakukan kesalahan, tapi kita tentu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi kita fokus pada solusi permasalahannya. Butik juga pernah lupa mengerjakan tugas seperti itu. Itu biar anak itu stabil dulu emosinya, karena anak itu sudah melakukan kesalahannya. Ini biar identitas anak itu tidak gagal. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah selanjutnya yaitu kita memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan perilaku berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena memenuhi kebutuhan yang 5 tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Sehingga ada alasan-alasan kenapa anak itu melakukan sesuatu. Nah ini di peran ini kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menelusuri kenapa anak itu kok lupa membawa kaos olahraga misalnya. Selanjutnya, kita bisa menanyakan keyakinan. Apa kamu masih ingat nilai keyakinan kelas kita? Masih ingat Bu? Nah, kira-kira tindakanmu yang belum sesuai dengan keyakinan kelas itu yang apa? Nah, itu kita bisa tayangkan di sini. Saya punya video yang sudah saya buat tentang penerapan segitiga restitusi.
menjadi referensi dan juga skenario segitiga restitusi. Yang pertama, kasus 1, Eva sering datang terlambat sekolah dan sering lupa mengerjakan tugas. Menstabilkan identitasnya, saya tanya, Mbak Eva, gimana kabarmu hari ini? Minta tolong Mbak Eva, Bu Duda. Alhamdulillah, Ibu lihat beberapa kali kamu sering datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Baik Mbak Eva, kita kan tahu manusia tidak ada yang sempurna. Namun manusia tempatnya salah. Tentu kita ingin menjadi pribadi yang selalu untuk memperbaiki diri. Ibu memahami setiap anak memiliki alasan tertentu dalam melakukan suatu tindakan. Yang Ibu ingin tahu, mengapa Mbak Eva sering datang terlambat ke sekolah? Ini sudah masuk ke validasi tindakan yang salah. Saya sering terlambat datang ke sekolah karena tertidur terlalu malam, Bu. Saya harus membantu ibu saya membungkus makanan untuk dijual esok hari sehingga saya kelelahan dan lupa mengerjakan tugas. Kamu patut bangga pada dirimu karena telah melakukan hal yang terpuji dengan membantu pekerjaan ibu. Mbak Eva juga harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar. Iya Bu, saya menyadari kesalahan itu. Apa Mbak Eva masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kira-kira yang belum sesuai dengan tindakan Mbak Eva apa ya Mbak? Disiplin waktu. Mengapa kita harus melakukan disiplin waktu? Biar bisa belajar melaksanakan tugas kita tepat waktu. Betul Mbak Eva. Kemudian kira-kira apa yang akan Mbak Eva lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Saya akan berkomunikasi dengan ibu saya agar dapat mengatur waktu lebih baik lagi. Mbak Eva sudah tahu ya kalau terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas dapat merugikan diri sendiri. Maka Mbak Eva dapat memperbaiki dengan cara tadi. Semangat ya Mbak Eva. Iya Bu, terima kasih. Ini tadi contoh skenario penerapan segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan emosi bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Tentu kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa si anak melakukan hal tersebut? Setelah itu kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Kira-kira tindakan tersebut itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Lalu langkah apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki? Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait yang saya sampaikan atau permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di sekolah, mungkin bisa kita bahas bersama. Terima kasih atas paparannya yang sangat informatif sekali. Apresiasi untuk Bu Uti atas diseminasinya tentang kondisi 1.4 budaya positif. Yang ingin saya tanyakan terkait penghargaan akan menimbulkan identitas gagal pada murid seperti itu. Nah, ini kan memang kan kita kan sering sekali kan terkadang memberikan kesepakatan kalau misalnya anak-anak mati seperti ini nanti akan kami berikan sebagai penghargaan atau reward seperti itu. Nah, yang ingin saya tanya
sudah kerja bakti dengan antusias, sudah bertanggung jawab, kemudian saya berikan sesuatu yang kecil-kecil untuk semuanya seperti itu, tetapi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu karena kan memang murni saya ingin mengapresiasi mereka. Apakah hal itu masih diperbolehkan? Karena kan takut juga kalau misalnya kan anak-anak tidak apresiasinya kepada saya sudah bertanggung jawab akan kebersihan kelas, tapi aku mau menjaga kebersihan karena dikasih reward seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu Duren, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Jadi berkaitan dengan penghargaan yang misalnya Bu Duren itu sudah bangga karena anak-anak sudah kerja bakti di hari Jumat bersih, sehingga terus memberikan anak-anak itu misalnya minuman, sekolah diberikan minuman semua. Kemudian di hari kemudian ketika anak-anak melakukan menjaga kebersihan kelas, anak-anak mengharapkan reward, begitu Bu? Ya, yang itu apakah diperbolehkan? Oh ya, melakukan yang padahal tadi membelikan minum itu belum disepakati bersama di kesepakatan kelas. Nah itu apakah nanti kemudian sikap itu akan menimbulkan identitas gagal pada diri anak? Itu kan belum. Itu berarti kembali ke pemenuhan salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi, yaitu rasa sayang dan diterima. Terkadang kan anak itu merasa kalau disayang atau diterima kalau kita diberikan sesuatu oleh gurunya, diberi penghargaan, itu berarti aku disayang sama Bu Dura kan? Tetapi nanti mengarahnya ke bersifat sementara Bu, bersifat sementara. Jadi motivasinya itu motivasi sedang, motivasi untuk menjalankan kesepakatan itu motivasi sedang. Mereka akan berpikirnya ke arah yang penghargaan, bukan motivasi pada kesadaran saya untuk menjaga kebersihan, bahwa kalau kelas kita bersih itu suasana belajarnya akan nyaman, akan menyenangkan, tapi lebih ke tetap ada harapan untuk memperoleh penghargaan. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya kita melakukan itu berulang-ulang. Kita mengingatkan anak-anak kalau kelas kita bersih, kalau lingkungan sekolah kita bersih, jadi kan suasana belajarnya akan nyaman. Anak-anak akan senang karena lingkungan kita bersih, tidak bau, tidak banyak kotoran yang berserakan, itu akan nyaman kalau kita belajar. Sehingga tujuan mereka itu tidak berharap oh hari ini mesti Bu Dura nunggu kayak minuman meneh sih, kayak kerja bakti, Bu Dura pasti akan membelikan jajan nih, pasti ada harapan-harapan seperti itu. Nah, sehingga nanti jika ternyata itu tidak dilakukan, misalnya tidak dilakukan oleh Bu Dura, karena Bu Dura saat kemarin itu misalnya anak-anak sudah capek, kasihan, ini sebagai penghargaan, apresiasi itu akhirnya diberikan. Nah itu nanti jika tindakan itu tidak dilakukan, nanti akan perubahan perilakunya itu tampak. Apakah anak-anak nanti kerja baktinya jadi tidak semangat atau ala kadarnya. Jadi motivasinya itu motivasi sementara Bu. Mungkin ada tanggapan berbeda dari Bapak Ibu guru yang lain atau bagaimana Bu Dura? Iya, terima kasih atas penjelasan Bu Uti. Silakan. Ada yang bertanya lagi? Bu Nani atau kemudian bertanya? Oke. Saya mau bertanya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah biasanya, dan itu tidak direncanakan, bersifat menyakiti anak. Kalau konsekuensi itu ada sebab, ada akibat. Biasanya itu sudah direncanakan atau sudah terkena tidak secara tiba-tiba. Misalnya kalau hukuman, anak tidak mengerjakan PR, anak itu tidak tahu mereka akan dihukum apa. Anak tidak mengerjakan PR, langsung sama saya disuruh keluar berkeliling lapangan 5 kali. Itu bersifat menyakiti. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya anak sudah tahu. Kalau nanti melanggar peraturan, misalnya akan mengerjakannya di depan
atau bagaimana. Itu kalau konsekuensi itu sudah terencana. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, dan konsekuensi itu sifatnya tidak menyakiti, tetapi kesepakatan gitu. Jadi kalau hukuman itu lebih ke satu arah, guru kepada murid. Murid tidak tahu apa yang akan dilakukan guru, mereka hanya sifatnya menerima. Kalau konsekuensi, mereka sudah tahu kalau saya melakukan ini, saya akan berakibat seperti ini. Nah, begitu kemudian. Atau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Konsekuensi tidak menyakiti secara fisik. Itu kemudian. Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu Lita. Bu Tik mau tanya, saya kan seperti tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi ya. Kalau saya sendiri kan memang saya tuh dulunya sebelum bertaubat malah jadi ini hukum Bu. Kayaknya tuh apa ya? Sebagai guru kan seperti merajai dalam saya kan seperti itu kan. Jadinya kan mungkin ketika bertemu dengan anak-anak yang masih jauh usianya dari saya kan langsung aja, oh kalau ini berarti ini hukumannya dapat ini. Terus lama kelamaan berubah Bu jadi ini apa tadi, pembuat bersalah. Nah itu menarik bagi saya karena kan selayaknya wanita pada umumnya sekalian nyindir-nyindir. Saya juga sekalian itu nyindir anak sampai seperti anak-anak tuh alasan saya sebenarnya itu sih agar anaknya itu tahu kalau dia itu salah. Jadinya tuh ini apa namanya, saya posisikan diri sebagai ini membuat rasa bersalah. Saya belum sampai ke pemantauan atau pengungkapan sih. Nah, agar bisa sampai ke posisi yang atas sendiri tadi, kira-kira tips dan triknya apa Bu? Tips dan triknya yang Bu Lita. Saya juga selama ini masih setelah melakukan refleksi, saya ternyata posisinya itu masih di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, jadi kalau tips dan trik untuk menjadi manajer, berarti kita kembali lagi ke ya, manajer. Jadi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang termasuk kita, bahkan Bapak Ibu guru kan tidak lepas dari kesalahan yang Bapak Ibu kadang juga sesekali kita ada kepentingan mendesak sehingga datang tidak tepat waktu, atau mungkin ternyata saatnya kita mengajar ada tugas tambahan lain, ternyata kita harus meninggalkan kewajiban kita. Itu kan juga merupakan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan secara tidak langsung maupun langsung kepada anak saat pembelajaran. Kita kembali lagi bahwa manusia tidak ada yang sempurna, dan kita melakukan sesuatu itu bagian dari proses pembelajaran, yaitu kita bisa melakukannya berulang-ulang. Kita melakukan refleksi diri, melakukan refleksi atau meminta rekan lain untuk melihat kita. Misalnya, Bu Nani, saya besok kalau mengajar dilihat ya Bu, atau ketika saya misalnya merespon sesuatu, misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, itu kita sampaikan ke guru yang lain, Bu, tadi di kelas saya ada kejadian ini, terus saya menyikapinya seperti ini. Itu kira-kira posisi saya itu kalau dipandang orang lain itu saya di mana? Oh ternyata loh, itu masih di penghukum. Nah berarti kalau kita merefleksi diri, berarti suatu saat ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, apa yang harusnya kita lakukan? Itu bisa Bu Rita. Jadi kita tetap melakukan refleksi diri, dan juga bisa minta bantuan dengan rekan sejawat lainnya untuk melihat kalau kita menyikapi masalah itu, posisi kita itu di mata orang lain itu gimana. Kadang kan kita sudah, wah aku kan jadi manajer, saya jadi manajer, tanya nih kamu kenapa melakukan ini, terus kira-kira kesalahanmu apa, sudah dijawab silakan berdiri, ending-endingnya tetap silakan berdiri. Berarti kan kita
menghadapi masalah seperti ini. Itu bisa untuk jadikan bahan refleksi. Begitu Bu Rita. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya Pak Munir. Betul Pak. Terima kasih atas waktunya Bu Bit. Terkait CGP budaya positif, memang kalau kita pelajari di sini sangat mudah dan nyaman untuk dipraktekkan. Nah, persoalannya kan anak-anak zaman sekarang ketika kita terapkan entah itu hukuman di nomor tadi konsekuensi, terus ada merasa bersalah, terus sampai ke manajer, kayaknya kok sudah tidak ada perbedaan, anak tetap seperti itu. Nah, contoh kelas 1 kemarin, David itu ya sampai naik kelas 2 ya kondisinya seperti itu. Nah, ini mungkin ada solusi lain. Kalau kita sebagai manajer terus, pasti yang rajin-rajin. Kalau kita sebagai penghukum, lama-lama yang dihukum dia tambah pekat. Tidak ada perubahan. Dia sudah biasa. Terus kalau dasarnya laki-laki itu kan tidak bisa disindir, Bu. Iya. Laki-laki itu tidak bisa membaca perasaan perempuan yang sebenarnya tidak bisa. Iya. Tidak bisa disindir. Dasarnya laki-laki itu harus disampaikan dengan lantang. Dan ketika kita suka dengan mendukung, artinya kita 78 tahun merdeka itu masih mewarisi budaya ini Belanda dengan memberikan hukuman, dan itu apa ya, warisannya tidak bisa kita rubah. Ya, harapan saya dengan adanya CGP ini bisa memutus, jadinya harus mau merdeka dengan menghilangkan hukuman-hukuman itu. Contoh saja, saya punya anak kecil. Nah, anak kecil nek orang dituruti nangis, nek dituruti tambah kebanyakan. Nah, ketika di situ ada orang tua saya jaluk kasaran, jaluk permen, wes kayak jaluk meneh ora dikai, orang tua saya pasti nyalahke saya selaku bapak. Ini salah satu apa ya, pendidikan, walaupun kita masih muda dalam keluarga, ternyata memberikan kebutuhan anak ibaratnya semuanya itu ternyata sudah tidak bagus. Nah, di situ saya berdebat dengan orang tua saya. Jadi keinginan anak itu tidak harus semuanya dipenuhi, ada batasan. Tapi menangis itu aku rasa sabar kalau nangis. Itu jawaban orang tua dulu. Ya, padahal kalau di kita yang generasi now ini, generasi now itu tantrum itu harus kita lawan. Wes sakarmu nangis-nangis so sakarmu. Itu juga menjadi pendidikan di luar apa di masyarakat. Ya, harapannya guru-guru seperti CGP ini memberikan contoh di luar juga. Nah, baik di PKK harus aktif dulu, kita politik harus aktif. Nah, untuk prakteknya politik, jadi kira-kira mungkin nanti kelas 4, nah, itu kan ada yang karakternya seperti itu. Nah, kira-kira solusinya apa untuk anak-anak yang dia tidak berasakan dulu? Kalau kita manajer semuanya, pasti kan ada yang dulu. Kira-kira ada, ya mungkin di luar kesepakatan ada persetujuan apa? Yang jelas ini kan muaranya inna wa ma sobi. Nah, orang sabar kan artinya manajernya kembali ke hukuman lagi. Jadi caranya gimana? Terima kasih. Pertanyaan Pak Munir ini langsung, iya, benar sekali Pak Munir. Kadang kalau kita memposisikan diri sebagai manajer itu sulit, karena dengan anak generasi
generasi zaman sekarang itu beda, tidak bisa disamakan dengan zaman dulu karena kita mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, langkah kita berarti kita harus berkolaborasi Bapak Ibu guru. Kita harus berkolaborasi menyamakan persepsi antara guru satu dengan guru yang lainnya, itu kita harus menyamakan persepsi untuk menghadapi suatu anak. Kadang-kadang itu ada istilah favorit-favoritan. Misalnya nanti kalau ada masalah mending enak sama Bu Lita, nggak pernah dihukum, enak sama Bu Lita atau sama Bu Pariyati aja, kalau sama Bu Cik pasti dihukum. Kadang ada anak itu berpikiran seperti itu. Nah, jadi kita harus menyamakan persepsi dulu dengan guru. Kalau menghadapi anak itu bagaimana? Kadang kan guru itu bisa memiliki pendapat yang berbeda. Pakainya tuh cara begini loh, Mbak. Menghadapi si ini tuh pakainya cara gini, tapi berbeda yang lain. Wes bocah ini kan sudah bilang mending dilangsung diseneni dihukum ben kapok. Ada yang seperti itu. Nah, kita sebagai guru tuh menyamakan persepsi dulu. Kita memposisikan diri sebagai apa? Sebagai manajer. Ya kita tumak ninah di situ, istiqomah di situ. Memang pasti pada pelaksanaannya ada tantangannya. Tapi itu bagian dari proses. Kita seperti tadi kembali ke tanya dengan rekan sejawat, gimana baiknya kalau ada kasus seperti ini, kita diskusi dan sharing. Jangan lupa mengajak diskusi orang tuanya juga. Kenapa sih anak ini kok di sekolah kayak gini tuh, siapa tahu di rumah ternyata ada faktor yang melatar belakanginya, apakah kurang kasih sayang atau kelebihan kasih sayang atau malah tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, itu kita telusuri dulu. Jadi berkolaborasi Pak Munir dengan rekan guru yang lain dan juga dengan wali murid, sehingga nanti misalnya ada masalah ini tuh guru tuh menghadapinya ya begini. Tidak ada yang satu sekarang ngomong semua balik ke kelas, ada yang satu langsung menghukum. Itu kan sudah berbeda sekali. Ada yang memaafkan, maksudnya bebas benda kampung wes orang dan balik. Ada juga yang wah ini kamu harus gini dulu. Nah, ada yang memposisikan diri sebagai penghukum. Begitu Pak Munir. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Nah, cukup. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir mengikuti aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, bagi pembelajaran di sekolah Bapak Ibu guru. Semoga kita bisa menjadi guru yang memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan murid kita. Banyak salah, banyak hilaf yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan informasi baru ya dari hasil diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh Lestari sebagai DPP Penangkapan Semarang. Nah, kemudian dari situ kami tadi sempat berdiskusi juga terkait dengan 5 posisi ya, 5 posisi yang harusnya sebagai refleksi khususnya saya. Semoga saja nanti saya bisa menjadi atau berada di posisi manajer seperti itu, dan juga tadi praktik baik,